materi yang terakhir akan kita bahas dalam bentuk diskusi. Jadi hari ini kalian harus membagi dalam kelompok. Saya harap kelompok ini bisa beragam, tidak semua laki-laki, tidak semuanya satu fakultas. Anda bisa mengatur itu sendiri. Atau saya yang harus mengatur? Oke, kalau gitu cepat dilakukan supaya waktu kita efektif dan kita akan mulai dengan diskusi. Bagus itu. Asik. Sana. Wih, kelompok gua lah. Sini ngapain sih tuh? Barang alay-alay nggak jelas begitu. Iya, apaan sih? Udah sini aja. Gua ikut dong, ikut kelompok lu dong. Ikut ya. Kita aja. Ngapain di sini? Gak mau Diajak sama Wiki ngapain lu tapi sini? Nggak boleh. Enggak, udah sana. Kita udah berlima aja. Parah Cina banget. Ngapain? Lu bilangin lu dah. Apa? Lu ngapain sih gabung-gabung sama mereka? Iya dong. Apa-apa kali kita kan main. Lu tahu, lu bakal ketularan males kayak mereka. Lo dulu tuh si Loren tuh, Loren. So eksklusif banget ya, saya pacingko gitu. Males banget. Pacingko bener-bener sipit, sumpah. Pacingko apa? Iya. Ini pasukan Cina kota. Cuy, coba lo lihat deh mereka. Kagak bosan-bosan apa ya? Dari awal kuliah sampai sekarang, itu aja kelompoknya. Kayak nggak tahu mereka aja loh. Mereka itu kan so eksklusif. Kayak pacingko gitu, pasukan Cina kota. Pacingko. Tapi masa sih? Enggak juga kali. Iya bener, lu lihat mereka tuh. Nggak di kampus, nggak di mall, nggak di UKM. Kayak ngegeng sendiri gitu loh. Setuju gua sama Nando. Soalnya gini, ini kelompok kagak pernah kan berbaur dengan lain. Masa sih? Enggak juga kali. Kayak gitu gimananya? Bosan kali gua ngeliat tadi gini doang. Iya nanti lihat, nggak percaya kan lu? Lihat. Gimana ini tugas kita? Ya nih, gua makanya nungguin lu dari tadi. Lu Sorry ngapain bro, sih? tadi dosen gua lama banget ada tugas. Tugas tambahan gitu deh. Gila, lama banget lu. Mana coba gua tugas tuh. Ini ada yang gua nggak ngerti masanya. Susah banget. Oke, mana yang nggak ngerti? Yang Woi, ini nih. yuk. Akhirnya lu datang juga. Lagi ngomongin apa nih? Biasa, Ini soal biasa, tugas kita soal tadi tugas loh. kita. Soal tugas yang Iya. kemarin. Iya. Gua juga belum, cuy. Mana coba gua tugas tuh. Ada yang belum nih, beberapa di bagian sini. Tuh tenang aja, nanti ntar gua bantuin. Terus ya, lu mau bantuin gua? Saya bener-bener susah. Gua nggak ngerti di sini. Yuk. Apa? Jangan lupa gua juga bantuin Gua gua juga dong. pasti gua bantuin. Bener ya. Oke. Waduh, gimana nih? Tugas gue belum kelar lagi. Woi, Jeff. Nih, kenapa ya? Kenapa muka lu pucat? Iya nih, tugas gue dari Bu Siska belum kelar lagi. Oh, yang tugas tadi ya? Mana? Coba gua lihat. Gini Jeff caranya. Itu doang caranya. Ternyata cuma gitu doang. Gampang ya? Iya, emang gampang. Yang penting tuh tahu rumus dasarnya aja yang tadi gue bilang. Thank you ya udah ngajarin gue. Ya. Yaudah, sebagai gantinya gue traktir lo di kantin ya. Udah, oke, thank you. Tuh lihat tuh. Si Jeffrey jadi nggak bayarin makanannya si Tio. Parah kan? Sumpah lo, gila itu orang. Emang siapa dia? Anak presiden aja bukan. Gua sikat juga nih. Setuju banget gue sama lu. Gimana kalau kita samperin nanti kita kasih pelajaran sama si Tio? Oke. Tio, sini lu. Oh ya? Ada apa ya? Bisa-bisanya lu traktir sama si Jeffrey ya. Lu apain dia? Lu tipu deh, dasar Cina. Lu jangan sembarang ngomong ya. Kemarin gue ditraktir sama Jeffrey gara-gara gue bantuin dia kerjaan tugas. Anjing lo banyak bacot. Wah, itu kan Tio. Wah, parah banget, mentang-mentang mereka dominan. Bisa seenaknya, kurang ajar banget. Emang dasar ya Tiko. Bisanya cuma pakai otot doang, nggak pakai otak. Apa kita kesana aja yuk sekarang? Tar dulu. Lo kira Jeffrey itu apaan? Gitu-gitu dia teman gua. Meskipun dia rada blow on, tapi lo bukan berarti bisa tipu dia seenaknya. Ngerti lo? Gua sikat juga lo. Dasar Cina lu, otak brengsek. Tunggu dulu. Tunggu mereka selesai dulu. Kita lihat kayak gimana jadinya. Oh iya, Hei, Jeff. Kemarin gue samperin gitu sama temen-temen lu. emang kenapa? Kemarin gue dilabrak gitu deh. Gue sangka bego-begoan lu gitu. Disangka gue begoan lu buat traktir gue makan. Oh, mereka salah paham kali ya. Ya udah deh, pas ketemu mereka ntar gue jelasin deh. Iya sih, gue jadi nggak enak itu sama lu. Jadi sekarang kita jarang main. Gue nggak enak sama teman-teman lu. Santai lah, gak usah kayak gitu. Oke.
Oh Indo, Dan, Ya, ada apa? gue mau ngomong deh sama kalian berdua. Sebenarnya kalian berdua tuh ngapain sih ngelabrak si Tio? Emangnya dia salah apa? Salah apa? Ayolah Jeb, harusnya kami yang bertanya. Lo kenapa cuma mau traktirin dia? Lu jangan terlalu polos-polos amat, Jeb. Lu pegang kata-kata gua, lu bakal terus dan terus dikerjain sama mereka. Ingat itu, bro. Gak gitu kejadiannya teman. Kalian itu salah paham. Sebenarnya si Tio itu bantuin gue kerjain tugas. Ya sebagai gantinya gue traktir dia makan lah. Emang salah? Gak percaya gua. Terserah lo aja ya. Ya tapi emang kayak gitu. Yo, lo jangan main-main lagi lah sama tiko-tiko ala itu. Loh, kenapa? Kok lo ngomong kayak gitu? Yalah, orang kemarin kita lihat lo dilabrak, gua nggak terima atau nggak? Lu dilabrak, men. Oh, yang kemarin. Kurang ajar tau nggak? Paham aja. Kemarin, gue bantu si Jeffy kerjain tugas. Terus sebagai imbalan, Jeffy takdir gue makan siang. Gitu ceritanya. Tetap aja yo, nggak bisa yo. Nggak bisa. Gue nggak bisa ngelihat temen gue tuh digituin. Gue nggak terima, men. Lo orang jangan ngomong kayak gitu lah. Lo orang jangan cepat nuduh orang sembarangan. Mending lo orang kenal dulu sama mereka orang. Sebelum lo orang ngecap mereka jelek seperti itu. Tapi lu dilabrak. Nggak apa-apa, itu hanya salah paham aja. Mau bahas tentang ras ya? Gue jadi inget masalah tahun 98 kemarin yang terjadi di Indonesia. Waktu itu terjadi kerusuhan yang buat orang-orang Chinese juga menderita. Tapi waktu itu gue belum tahu apa sih yang terjadi di sana. Waktu itu gue masih tinggal di daerah. Jadi gue cuma bisa nonton di TV doang. Apalagi waktu itu gue masih kecil. Jadi gue belum tahu apa sih yang terjadi di sana. Dan sekarang gue tahu yang terjadi di sana tuh apa sebenarnya. Dari kecil gue sekolah di sekolah yang multikultural. Jadi gue juga punya teman yang berbeda. Kalian tahu kan apa itu berbeda? Menurut gue itu nggak jadi masalah. Paling bedain cuma masalah fisik doang. Antara kulitnya lebih putih atau mata yang ya lebih kecil lah. Tapi there's no problem menurut gue. Menurut lo, gue Cina atau bukan? Jadi gini, terlahir di keluarga yang punya dua ras, yaitu pribumi sama Cina. Itu ada beberapa kejadian yang seperti untuk orang pribumi, mata gue terlalu sipit. Sementara untuk orang Cina sendiri, kulit gue terlalu gelap. Nah, pada saat makan kayak gini, kalau di keluarga, itu momen-momen saat transfer nilai atau boleh gue bilang doktrinasi lah ya. Nah, pada saat itulah gue diajarin bahwa orang Cina itu punya kedudukan lebih tinggi daripada orang pribumi. Kayak ada beberapa istilah gitu untuk menyebut pribumi. Ada tiko, ada yang namanya fan kui, ada juga namanya wana. Nah, istilah itu nggak boleh keluar dari lingkungan orang Cina. Perbedaan kayak gitu itu menciptakan konflik sama diskriminasi. Cuma orang kan punya pilihan, dan gue udah milih bahwa kejadian kayak gitu itu turning point untuk bahwa gue ngerti diskriminasi ras itu yang menyebabkan banyak kejadian di negeri ini cuma kayak dibedain sama ras gitu. Kayak misalnya kalau orang bilang, iyalah dia orang pribumi, males tuh gitu. Atau orang Cina, ya iyalah orang Cina tuh tukang tipu, jahat, orang apalah gitu. Nah, karena hal-hal kayak gitu memang udah diajarin dari kecil ya. Kayak yang tadi gue cerita, bahwa orang Cina itu harus bangga sama dirinya dan bahwa nggak boleh bergaul sama pribumi. Itu memang jadi transfer nilai ke otak kita yang kita sadar bahwa kita nggak punya pilihan. Padahal sebenarnya kita punya pilihan untuk nggak membedakan ras. Yang akhirnya sekali lagi ya nyiptain konflik sih. Menurut saya perbedaan ras bukan permasalahan yang besar, tetapi lingkungan saya yang mempermasalahkan itu menjadi permasalahan yang besar, seperti halnya di dalam keluarga maupun lingkungan pertemanan. Di dalam keluarga, orang tua saya menyarankan supaya menjalin hubungan dengan orang-orang Batak, karena orang-orang Batak itu sendiri
mempunyai kelebihan yang berbeda dengan suku-suku yang lain, terutama dalam hal kesetiaan, keuletan bekerja, kerja keras, dan bisa dibawa, ibaratnya bisa dibawa susah. Jadi kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman ya banyak hal-hal yang memang membenarkan itu sendiri. Suatu kali saya pernah diminta untuk menjaga sebuah pameran pendidikan. Saat menjaga pameran pendidikan itu, ada orang yang bertanya kepada saya, "Mbak, kalau mau masuk sekolahnya Mbak ini harus Cina semua yang masuk ya? Atau agamanya mesti Katolik semua?" Di situ saya bingung, kenapa sampai orang itu bisa bertanya seperti itu? Dan dari mana juga dia tahu tentang informasi seperti itu? Apalagi yang nanya adalah anak SMA. Dari situ saya mikir, mungkin perbedaan-perbedaan seperti itu di masyarakat masih kuat dan masih banyak gitu orang-orang yang berpikirnya seperti itu. Padahal saya sendiri di rumah udah nggak ngalamin yang kayak gitu. Kalau di rumah saya sendiri, di keluarga saya diajarkannya bahwa semua orang itu sama dan kita semua sama-sama orang Indonesia, terlepas dari perbedaan sukunya. Tapi ketika saya ngobrol sama teman-teman saya yang lain, ternyata masih banyak tuh kalau di rumahnya itu diajarkan nilai-nilai yang berbeda, baik di keluarga Tionghoa maupun keluarga non-Tionghoa. Di keluarga mereka masing-masing, rata-rata orang tuanya mengajarkan pola asuh di mana kelompok mereka lebih baik daripada kelompok yang lain, dan mereka adalah kelompok yang berbeda. Ketika si anak itu menginternalisasikan nilai ini bagi dirinya sendiri, kan dia jadi ngerasa dia lebih superior daripada yang lain, dan akhirnya dia selalu memandang orang lain itu lebih rendah dan selalu dengan perspektif yang berbeda. Pas saya baca bukunya Ibu Meli Getan juga, beliau bilang kalau kelompok Tionghoa di Indonesia, terutama yang generasi mudanya, mengalami banyak kebingungan terkait dengan identitas ini. Karena mereka selalu merasa menjadi orang yang berbeda atau the other. Kayak nggak pernah diterima sebagai masyarakat Indonesia sebagaimana umumnya, tapi juga nggak mungkin mereka kembali ke tempat leluhurnya asalnya di negeri Cina sana. Jadi mereka selalu berada di awang-awang atau ambang-ambang di mana mereka nggak pernah tahu nih sebenarnya mereka ada di mana. Dan terus aja perasaan berbeda itu muncul di dalam diri tiap orang. Pada akhirnya sih menurut saya itu pilihan kita masing-masing. Apakah kita masih mau melanjutkan nilai-nilai perbedaan yang ditanamkan oleh orang tua maupun lingkungan sekitar kita, atau mau menjadi pribadi baru, menjadi generasi baru yang mau menerima perbedaan, yang bisa menerima orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Semua manusia pengen diterima apa adanya. Saya mau diterima apa adanya, begitu juga kamu kan.